tentang Papua, tentang Timur, kan mereka menceritakan keterbelakangannya mereka dan kebanyakan pemandangan-pemandangan indah. Sedangkan Papua sendiri kan tidak sesempit itu. Jadi Papua itu sangat luas sekali. Mereka maju, terus orang-orangnya juga maju secara teknologi dan segala macam gitu. Jadi dengan tema horor ini mungkin akan sangat membantu untuk membuka wawasan baru bagi masyarakat Indonesia bahwa Papua itu sangat beragam, sangat luas. Jadi saya sangat seru nih buat gitu, kayak kita explore. Jadi kita bisa explore lebih dalam lagi tentang Papua. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau nanya ke Kak Bona. Aku pengen nanya, boleh gak sih diceritain nih proses pemilihan pemain-pemain yang ada di film ini? Okay. Boleh banget. Oke. Pemilihan kenapa saya pilih karakter ini? Sebelumnya memang saya ada di sini kan ada bagian di divisi atau telco juga kan. Jadi kita sambil mencocok-cocokkan. Kebetulan memang punya suara yang paling mutlak di sini adalah Pak Sutradara. Jadi saya harus memilih dia. Cuman memang beberapa teman dari Papua ini kita udah casting lagi, kita udah casting. Jadi saya langsung tunjuk. Jadi kebetulan memang saya bilang Kak Butir mungkin ranahnya lebih sulit untuk mendapat orang-orang teman-teman di Papua. Jadi saya langsung dari Yewen, malah saya kasih tahu dari pertama kali saya punya ide begini, saya udah kasih tahu Yewen. Jadi saya bilang, lo harus main di sana film, lo harus main. Iya, jadi kayak Yewen, terus Ian juga saya udah kasih tahu dari awal. Steny pun juga sama. Obi terakhir sama Kelo. Jadi yang pangeran juga begitu. Jadi awal juga pangeran seperti itu. Jadi ada beberapa kan harus ada option kan. Jadi saya bilang ya, kayaknya adik ini yang cocok. Gitu, adik ini yang cocok. Ya. Tapi tetap ada ini. Akhirnya memang Tuhan tunjuk dia yang main film ini. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi Karisa juga pun sama. Jadi terima kasih, itu aja. Kenapa? Adik kakak kayak Oh, adik kakak. tambah kakak. 11.25. Oke. Ini selanjutnya untuk Mas Daus. Ya, biar nggak. Oke. Ready. Nah, aku mau nanya nih, ada nggak sih pesan khusus nih yang ingin disampaikan melalui film Suwangi ini? Oke, kalau secara pesan dan untuk sebuah tontonan yang jelasnya Suwangi ini harus menjadi tontonan yang menghibur, yang dimana hiburan itu kadang bermacam-macam, ada yang orang merasa terhibur dengan yang takutin, jumpscare segala macam. Tapi dari judulnya sendiri juga dengan Suwangi Ilmu Terkutuk ini mungkin kita bisa lihat nggak selalu ilmu itu mendatangkan kebaikan. Kalau itu dirasa menjadi keserakahan atau hal-hal yang malah berujung menjadi karma yang buruk, di sini kita bisa melihat edukasinya kalau dari film Suwangi ini ada keterlibatan antara karakter jahat dan karakter baiknya, dan di situ juga bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi ke penonton nantinya ketika ini tayang, amin, bisa membuat satu hal pengalaman yang ada seperti ini ya, balutan cerita yang antara keluarga, drama, dan yang sesuatu yang mencekam dibalik jadi satu, dan kita bisa mendapatkan itu sebuah tontonan yang atau experience yang menyenangkan gitu. Nah, karena tadi kita ada tamu dadakan dia, surprise ya. Nah, aku mau nanya juga nih ke Pak Ernest, apakah siap untuk ditanya? Aku mau nanya sih kayak apa yang mau disampaikan melalui film Suwangi sebagai eksekutif produser? Apakah ada tambahan-tambahan? Baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri hanya melengkapi dari pernyataan teman-teman. Mungkin saya menambahkan biar teman-teman media lebih paham bahwa Suwangi itu sebenarnya bukan orang yang sudah meninggal terus menjadi organ tayangan, bukan. Jadi Suwangi itu kalau di Papua, sono-sononya waktu kita kecil kita dengar itu orang yang belajar ilmu, kemudian ilmu itu dipakai untuk santet. Nah, kadang waktu pada saat dia salah belajar ilmu, itu yang makan ke orangnya sendiri yang salah belajar. Akhirnya kebanyakan
Kalau bahasa kita memang setiap daerah itu punya versi Swangi itu berbeda-beda. Tapi kebanyakan Indonesia Timur itu mereka tahu Swangi itu apa. Nah, jadi kalau di tempat asal saya khususnya di Sorong Papua Barat Daya itu Swangi identik dengan orang yang mohon maaf bisa cabut kepalanya, terus kepalanya terbang, terus membunuh orang itu malam hari. Nah, itu yang selalu diidentikan dengan Swangi. Tapi orang itu dia nggak mati, itu orang yang salah belajar ilmu seperti Swangi. Terus kemudian kedua saya menambahkan mungkin tadi kalau nggak lupa ide film ini sebenarnya masih ada satu orang lagi, kita sama-sama dengan Mas Purwa ya, Caraka. Jadi kebetulan saya dengan Mas Purwa Caraka juga ada kerjasama di Papua sana untuk sekolah musik. Jadi pada satu ketika kami makan bersama, terus melihat tren film horor yang lagi bagus, ya tidak akhirnya muncul ide gimana kalau kita bikin film horor tapi tentang Papua, karena selama ini kita lihat ini horor yang ada ini semua seputar daerah Jawa saja. Jadi akhirnya di situ muncul ide dan kemudian di dalam perjalanan memang butuh waktu yang cukup lama juga, lebih kurang 1,5 tahun hingga di hari ini kita berada. Nah, terus kemudian kenapa kalau dari saya sendiri pribadi membuat PH baru? Karena saya melihat bahwa pertama kembali lagi dari latar belakang keluarga saya khususnya anak-anak saya, di beberapa anak saya ini mereka ada hobi di bidang seni. Karena memang di Papua sana saya ada usaha di bidang seni, jadi ya kenapa tidak mencoba masuk ke kota Jakarta sambil adu nasib lah di sini kalau bisa diterima. Jadi akhirnya itu yang menjadi langkah saya cobalah untuk membuka PH terus memilih Kakak Prona untuk kita bersama-sama jalan seperti itu. Jadi mungkin di sini perlu saya sampaikan buat teman-teman media bahwa mohon dukungannya dan harapannya PH kami bisa ikut terlibat dalam perfilman Indonesia, dan harapannya kami pun bisa lancar dan bisa sukses dalam perfilman Indonesia. Terima kasih Bapak, sangat jelas sekali. Maaf ya udah di surprise-in. Nah, karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama sutradara, sama produser, sekarang waktunya kita ngobrol-ngobrol sama cast-castnya ini. Saya udah siap loh Bapak? Udah siap? Oke, ini boleh dari Kak Lantang dulu atau Kak Karisa? Boleh. Ladies first. Aku mau nanya nih, boleh gak sih diceritain gimana sih kolaborasi sama Mas Sutradara Daun Darmo untuk mengembangkan karakter dan ceritanya juga? Oke, jadi Mas Dom setiap hari ikut reading ya. Ikut reading dan selalu ngasih input dan selalu ngasih kita pengertian untuk setiap karakter gimana dan dia nanti mau gimana gitu. Dan nanti pasti di set kita nggak makin lama ya. Nggak minum. Tapi ya bersyukur banget ya ada setiap hari di ruang reading dan kita dapat spesifik karakternya nanti dia menurutnya gimana gitu loh. Dari intonasi jadi sangat detail yang ngasih informasi ke kita masing-masing. Gak sabar banget sih aku sebenarnya menonton ini. Ditunggu ya. Nah kalau dari Kantang sendiri? Kalau aku so far so good sih. Dan Bang Dom ini selalu dari awal kalau misalnya emang ada kekurangan dikasih tahu langsung, karena menurut aku lebih enaknya begitu daripada udah jauh-jauh di lapangan baru dikasih tahu. Jadi dari awal memang udah dikasih tahu kalau emang ada yang kurang atau apa. Jadi kita semua sebagai aktor dan aktris bisa belajar dan lebih dalam lagi memperdalam karakternya kita sendiri gitu sih. So far so good. Thank you. Boleh dari yang lainnya juga? Boleh. Cantik sekali. Jujur aku baru pertama kali, jadi Pertama kali apa nih? Pertama kali apa ya? Pertama kali apa ya? pengalaman pertama di film. Oke. Excited gak sih? Tapi takut juga ya? Aku produksi ya, terus pertanyaan tadi Kadong orangnya oke sih, jadi maksudnya kayak ada masukan yang ini kurang, itu kurang, udah dijelasin sih di awal, jadi itu jadi masukan untuk bisa
terus diperbaiki lagi supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Gitu sih. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Saya berterima kasih buat Kapten Banten yang sudah terus mensupport kami, membantu kami. Tapi terbantu juga ada acting coach kita, Coach Louis, dan juga Kabutet yang selalu mensupport kita. Jadi ini film yang kita bikin nanti yang terbaik buat Amin. buat kita semua, buat film suaranya. Oke, itu saya dari saya. Silakan. Oke, boleh. Pertama terima kasih untuk pihak dari PH, kakak-kakak semua sudah ajak saya untuk ikut terlibat di proyek ini. Kita kalau menurut saya Bang Dom itu orangnya sangat detail sekali ya. Hal-hal yang paling kecil pun dia selalu perhatikan dan dia koreksi ya. Saya rasa itu akan membantu kita sebagai aktor untuk setelah dari proyek ini pun kita belajar untuk berkembang lebih lagi ke depannya. Jadi mungkin ya ikut senang juga dengan prosesnya. Selain ada Abang Dom sebagai sutradara, ada Coach Louis juga yang selalu perhatikan kita, detail-detailnya kayak apa yang adegannya, entah itu dialognya, emosinya, pokoknya semuanya itu dibantu sekali kita. Jadi difasilitasi sebegitu rupanya. Jadi menurut saya ini hasilnya pasti sangat-sangat seru sekali. Jadi tunggu saja. Ini pokoknya saya jamin ini pasti seru sekali karena dari case-case-nya saja sudah serantan. Ini belum ditambah efek apa-apa, sudah serang case-case-nya ya. Jadi bayangannya itu aja cukup dari saya. Terima kasih. Boleh